Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semua, berjumpa lagi kita di sini di channel Anak Blumbang ya. Di kesempatan kali ini aku akan mereview buraya aku yang baru dilahirkan ya kawan, dan memberikan sedikit tips bagaimana caranya agar buraya kita bisa tetap hidup sampai dewasa ya. Bahwasannya indukan ikan gupi kita bisa memangsa anakannya pasca melahirkan ya kawan-kawan. Oke, di sini aku akan memberikan tips bagaimana ikan kita atau buraya kita ini bisa selamat dari induknya dan cara bagaimana kita merawat buraya ini hingga dewasa. Yaitu langkah yang harus kita lakukan pertama, memisahkan anaknya dari indukannya setelah dilahirkan ya. Perlu kita ketahui indukan ikan gupi ini bisa memangsa anaknya pasca melahirkan karena dia merasa lapar mungkin ya kawan. Dia tega sekali memakan anakannya kalau kita tidak segera memisahkannya. Maka perlu kita ketahui bahwasannya indukan ikan gupi kita yang hamil itu biasanya ada di dasar kolam atau di dasar akuarium kita. Maka segeralah kita memisahkan indukannya itu dari teman-temannya dulu ya. Lalu kita taruh ke wadah sendiri atau kita karantina. Setelah itu kita tunggu ikannya melahirkan, dan setelah melahirkan kita harus memisahkan anakannya dari indukannya tersebut. Langkah yang kedua, kita bisa memasukkan tanaman air ke dalam kolam kita atau ke akuarium kita ya kawan, agar buraya waktu dilahirkan bisa bersembunyi di tanaman air tersebut supaya tidak dimakan oleh ikan dewasa yang lain ya. Dan buraya-buraya bisa hidup karena bersembunyi di tanaman air tersebut ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu suhu dan kualitas air pada kolam buraya ya. Cara kita mengatasi suhu pada kolam buraya tersebut dengan cara kita bisa memasukkan selain tanaman air, yaitu kita masukkan dedaunan. Kok dikasih daun bang? Emangnya kambing? Bukan begitu maksudnya kawan. Dedaunan itu yaitu diantaranya bisa kita masukkan daun pisang yang kering ya, gunanya untuk menyetabilkan suhu pada air kolam buraya agar buraya tetap hidup dengan suhu yang stabil. Selanjutnya tentang kualitas air. Kualitas air pada buraya beda dengan kualitas air pada ikan dewasa ya kawan-kawan, karena kondisi buraya atau fisik buraya sangat rentan di usia 0 sampai 1 bulan ya kawan. Maka perlu kita siasati yaitu jangan sering mengganti air. Pada usia 0 sampai 1 bulan ini usahakan airnya tetap sama, jangan diganti-ganti dulu ya. Kalau airnya kotor, kalian bisa menyifon kotoran yang ada di dasar kolam saja. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu tentang volume air. Volume air ini bisa mempengaruhi pertumbuhan pada buraya tersebut, karena kalau kita kebanyakan memasukkan buraya dalam satu wadah, maka akan mempengaruhi pertumbuhan si buraya tersebut. Sebab apa? Dikarenakan kurang bebasnya buraya dalam berenang. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pakan ya kawan-kawan. Pakan buraya ikan gupi ini harus kita kasih dengan pakan yang bergizi tinggi guna menunjang dan mempercepat pertumbuhan pada buraya. Maka diperlukan sekali makanan-makanan yang bergizi tinggi, yaitu pakan hidup ya. Pelet juga bisa, tapi yang paling utama yaitu pakan hidup terlebih dahulu yang kita utamakan, seperti kutu air, Daphnia magna, atau cacing sutra ya kawan, karena bisa menunjang sekali pertumbuhan buraya ikan gupi. Dan bisa juga kita berikan artemia, kuning telur rebus,
dan pelet yang halus. Pemberian pakan kita bisa lakukan 3-4 kali dalam sehari. Kalau kita beri pakan buatan seperti kuning telur atau pelet yang halus, kita harus memberikannya sedikit demi sedikit agar tidak menjadi keruh pada kolam burayaknya. Pemberian pakan jangan asal-asalan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan pada burayak tersebut ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga, jangan sekali-kali mencampurkan obat-obatan pada kolam burayak tersebut. Merek apapun itu sangat sekali tidak dianjurkan ya kawan-kawan. Karena pada awalnya burayaknya sehat, akan dikhawatirkan menjadi sakit karena tidak mampu menahan dosis daripada obat-obatan itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus memberikan tanaman air pada kolam burayak ikan gupi kita guna menyuplai oksigen dalam air kolam ya. Bang, kalau dikasih aerator gimana? Kalau dikasih aerator itu sangat sekali tidak dianjurkan kawan-kawan. Kalaupun kalian memakai aerator, setel saja yang rendah ya. Jangan terlalu kenceng karena si burayak ini sangat rentan dengan guncangan ya kawan. Dikhawatirkan burayaknya akan menjadi stres dan bisa mengakibatkan kematian. Untuk usia 0-1 bulan ini alangkah baiknya kalian bisa menggunakan saja tanaman air untuk menyuplai oksigennya. Kalaupun sudah di usia 1 bulan ke atas, itu malah lebih bagus karena kondisi fisik burayaknya sudah kuat ya kawan. Oke, itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalamanku berternak ikan gupi selama ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe.